Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas ujian akhir semester pada soal nomor 4. Jadi uji hipotesis yang saya gunakan adalah uji Markova satu jalur dengan topik penelitian pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD dengan mengendalikan sikap terhadap guru. Adapun rumusan masalah yang saya susun ada 6. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru? Nomor 2, apakah terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru? Yang nomor 3, apakah terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru? Yang keempat, apakah sikap terhadap guru secara simultan berpengaruh terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD? Yang kelima, apakah sikap terhadap guru berpengaruh terhadap ketahan malangan siswa SD? Yang keenam, apakah sikap terhadap guru berpengaruh terhadap resiliensi siswa SD? Setelah menyusun rumusan masalah, kita akan membuat hipotesis penelitian. Yang pertama, handol, tidak terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. H1, terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. Yang nomor 2, H0, tidak terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. H1, terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. Yang ketiga, H0, tidak terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. H1, terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. Yang keempat, H0, tidak terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. H1, terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. Nomor 5, H0, tidak terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap ketahan malangan siswa SD. H1, terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap ketahan malangan siswa SD. Yang nomor 6, tidak terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap resiliensi siswa SD. Untuk H1-nya, terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap resiliensi siswa SD. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun hipotesis statistik. Untuk nomor 1, H0, mu A1Y1 sama dengan mu A2Y1. Mu A1Y2 sama dengan mu A2Y2. Untuk H1, mu A1Y1 tidak sama dengan mu A2Y1. Mu A1Y2 tidak sama dengan mu A2Y2. Untuk nomor 2, H0, mu A1Y1 sama dengan mu A2Y1. H1, mu A1Y1 tidak sama dengan mu A2Y1. Yang nomor 3, H0, mu A1Y2 sama dengan mu A2Y2. H1, mu A1Y2 tidak sama dengan mu A2Y2. Yang nomor 4, H0 beta sama dengan 0. H1 beta tidak sama dengan 0. Nomor 5, H0 beta X
Y1 sama dengan 0, H1 beta X, Y1 tidak sama dengan 0. Nomor 6, H0 beta X Y2 sama dengan 0, H1 beta X Y2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita akan memberikan label pada setiap variabel. Jadi di sini ada dua kelompok variabel bebas. Di antaranya A1 untuk kelompok asesmen, untuk kelompok siswa yang mengikuti asesmen formatif kinerja. Untuk A2 adalah siswa yang mengikuti asesmen formatif uraian. Adapun variabel kontrol di sini atau variabel kovariatnya yaitu sikap terhadap guru. Kemudian variabel terikat ada dua, yakni Y1 ketahan malangan, Y2 yaitu resiliensi. Adapun data yang sudah saya susun adalah sebagai berikut. Jadi ada dua kolom. Yang pertama untuk kolom asesmen kinerja dan kolom asesmen uraian. Di setiap kolom ada nilai untuk sikap terhadap guru, X untuk kelompok 1, kemudian Y1 untuk kelompok 1, dan Y2 untuk kelompok 1. Dan ini X untuk kelompok 2, Y1 untuk kelompok 2, dan Y2 untuk kelompok 2. Nah, keseluruhan data di setiap kelompok ada 30 sampel. Jadi seluruhnya jika ada dua kelompok maka ada 60 sampel. Datanya kita akan masukkan ke SPSS. Nah, kita akan masuk ke variabel view terlebih dahulu. Jadi kita atur di sini. Yang pertama adalah assessment. Jadi untuk assessment, karena ini merupakan variabel bebas, jadi kita berikan label assessment formatif. Di sini values-nya itu ada dua, yakni untuk label yang nomor 1, value 1, yaitu asesmen kinerja, yang 2 asesmen uraian. Untuk X itu sama seperti tadi, kita masukkan label pada file Word tadi, sikap terhadap guru, Y1 ketahan malangan, dan Y2 resiliensi. Karena ini kelompok, yang asesmen kita measure-nya nominal, sedangkan yang lain skill. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, berbeda dengan di file Word, untuk di SPSS, datanya akan memanjang ke bawah, akan menurun seperti ini. Jadi kelompok pertama akan diberi label 1 di assessment. Ini X, Y1, dan Y2. Kemudian karena jumlah setiap kelompok ada 30, jadi data pada nomor 31 mulai di kelompok 2. Jadi datanya mudah saja kita pindahkan dari file Word ke SPSS satu persatu per kelompoknya. Kita blok datanya, kemudian klik Ctrl C, kemudian klik Ctrl V pada SPSS. Sudah. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Kita pindahkan blok lagi seperti tadi, dari nilai X, Y1 dan Y2-nya kita blok. Kemudian Ctrl C, kita pindahkan ke SPSS di sini. Tapi untuk kelompok 2 itu mulai di sampel nomor 31 di sini. Ya, jadi kita lihat keseluruhan sampelnya ada 60, karena di sini ada dua kelompok, masing-masing kelompok 30 sampel. Kemudian kita lanjut sebelum kita melakukan uji Markova satu jalur, kita lakukan dulu uji asumsi klasiknya, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Kita klik Analyze, kemudian
general linear model. Jadi untuk melakukan uji homogenitas akan bersamaan dengan uji Markova satu jalurnya. Hanya saja untuk uji normalitas kita harus memunculkan variabel baru yaitu data residualnya. Kita masukkan asesmen formatif ini ke fix faktor. Kemudian sikap terhadap guru merupakan kovariat. Kemudian untuk Y1 dan Y2 masuk ke dependent variable. Kita klik save. Nah, di sini kita centang unstandarized untuk nanti memunculkan data residual dari Y1 dan Y2. Continue. Option. Kita klik assessment, display means for, compare main effects, dan kita klik Bonferroni. Kita klik deskripsi statistik dan checklist di homogeneity test untuk memunculkan uji homogenitasnya. Kemudian kita klik OK. Ya. Kita balik lagi ke SPSS. Nah, ini sudah muncul res 1 dan res 2. Artinya data residual untuk Y1 merupakan res 1, res 2, Y2-nya. Nah, kita akan melakukan uji normalitas. Klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore. Kemudian kita masukkan data residual for Y1 dan Y2 ke Dependent List. Kemudian klik Plots. Di sini diatur box plots-nya none, kemudian hilangkan centangnya ini, dan kita klik normality plots with test, continue, dan klik OK. Nah, sekarang hasilnya sudah keluar. Kita lihat bagian ini, test of normality. Nah, ini sudah terlihat. Data ini, tabel ini kita pindahkan ke file Word. Oke. Nah, kita paste di file Word ini. Nah, ini dia. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Sekarang kita lihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov, signifikansi untuk Y1 dan Y2 adalah 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang tadi sudah kita uji tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Jadi kita lanjutkan dengan uji homogenitas varians. Nah, tadi kita sudah melakukan uji homogenitas, di mana melihatnya hasilnya ada di uji multivariat yang tadi pertama kita lakukan. Di sini ada Levin Test of Equality of Error Variances. Ini kita klik, kemudian kita pindahkan hasilnya ke file Word. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dari hasil uji Levin ini menunjukkan bahwa untuk Y1 merupakan ketahan malangan. Jadi harga F hitungnya adalah 0,201 dengan signifikansi 0,656. Dan untuk Y2 yaitu resiliensi, F hitungnya adalah 0,169 dengan signifikansi 0,682. Jadi jika ditetapkan taraf signifikansi 0,05, maka baik Y1 maupun Y2, signifikansi keduanya lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik Y1 maupun Y2 memiliki varian yang homogen, sehingga Markova bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita akan menguji linearitas antara regresi kovariat dan variabel dependennya.
Caranya adalah seperti ini. Kita klik Graphs, Legacy Dialogs, kemudian Scatter Dot, Define. Jadi kita mengecek apakah ada regresi garis lurus antara hubungan garis lurus antara variabel dependent atau variabel terikat dengan ini kovariat, variabel variabel kontrol seperti itu. Jadi x-aksis kita masukkan sikap terhadap guru, ketahan malangan ke y-aksis, kemudian set markers by, jadi dibedakan setiap kelompoknya berdasarkan jenis asesmen formatif, seperti itu. Klik OK. Kita lihat grafik scatter plotnya seperti ini, hanya saja belum terlihat jelas, jadi kita buatkan garis lurus di setiap kelompoknya. Klik Elements, Fit Line at Subgroups. Nah, jadi sekarang sudah terlihat garis lurus yang terbentuk pada dua kelompok. Jadi untuk hijau itu kelompok yang mengikuti asesmen uraian, yang biru mengikuti asesmen kinerja. Kita pindahkan datanya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita coba untuk Y2-nya juga. Graphs, Legacy Dialogs, Scatter Dot, Simple Scatter, Define. Nah, ketahan malangan kita keluarkan dulu, masukkan resiliensi ke Y-aksis, kemudian klik OK. Nah, grafiknya akan seperti ini. Kita rubah grafiknya di bagian Elements, Fit Line at Subgroups. Nah, garisnya sudah terlihat. Seperti ini. Oke. Pindahkan ke ke file Word. Jadi scatter plot di atas dihasilkan untuk menganalisis kelinearitasan hubungan antara sikap terhadap guru dengan ketahan malangan dan hubungan antara sikap terhadap guru dengan resiliensi setelah mengikuti asesmen formatif, baik asesmen kinerja maupun asesmen uraian. Jadi dari hasil scatter plot tersebut menunjukkan bahwa sikap terhadap guru dengan ketahan malangan dan resiliensi memperlihatkan hubungan yang linier pada dua jenis asesmen formatif. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas matriks varians atau kovarian. Nah, untuk box M sudah terlihat tadi pada saat uji Markova yang pertama. Di sini sudah ada box test of equality of covariant matrix. Ini adalah box M-nya, hasil box M-nya. Kita pindahkan ke file Word. Nah, ini dia. Jadi terlihat di sini bahwa harga box M yaitu 3,131 dengan signifikansi ini 0,389 yang lebih besar dari 0,01. Dengan demikian, matriks varian atau kovarian dari variabel dependen diasumsikan sama, sehingga analisis Markova dapat dilanjutkan. Yang terakhir ada uji homogenitas koefisien regresi. Jadi kita akan melihat interaksi antara variabel bebas dengan variabel kontrolnya.
Caranya adalah analyze, kemudian general linear model, multivariat, kita riset terlebih dahulu, kita masukkan lagi asesmen formatif ke fixed factor, sikap terhadap guru ke covariat, ketahan malangan, dan resiliensi ke dependent variable. Kemudian klik model, kita pilih custom, masukkan main effects assessment ke kanan, X-nya juga ke kanan, kemudian kita klik interaction antara assessment dan X. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu multivariate test. Tapi akan lebih jelasnya jika kita menggunakan tabel test of between subjects effects untuk melihat dari dua jenis dependent variabelnya. Kita pindahkan. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dari hasil output pada tabel di atas, didapat bahwa interaksi antara variabel A, maksudnya di sini adalah kelompok jenis asesmen, dan variabel X, yaitu sikap terhadap guru, didapat nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Baik pada ketahan malangan, jadi untuk ketahan malangan, adapun signifikansinya itu 0,994, lebih besar daripada 0,05. Dan resiliensi dengan signifikan 0,634 lebih besar dari 0,05. Ini berarti koefisien regresi untuk semua kelompok perlakuan sama atau homogen. Terpenuhinya asumsi homogenitas dari regresi berarti tidak terjadi interaksi yang signifikan antara jenis asesmen formatif dan sikap terhadap guru dalam pengaruhnya terhadap ketahan malangan dan resiliensi. Nah, selanjutnya melakukan uji hipotesis menggunakan Markova satu jalur. Jadi kita tinggal memindahkan tabel yang sudah kita dapatkan di awal. Di pertama, ini ada multivariate test. Jadi tabel ini kita pindahkan ke file Word. Kemudian ada juga yang lebih spesifik hasilnya pada tabel test of between subjects effects. Dan kita juga bisa menggunakan tabel estimates yang ini untuk melihat rata-rata pada setiap kelompok. Jadi ada 3 tabel yang saya gunakan untuk dapat menarik kesimpulan dan melakukan tahap uji hipotesis. Jadi dasar pengambilan keputusannya untuk uji Markova satu jalur, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima, H0 ditolak. Nah, jadi ini adalah tabel multivariate test untuk menjawab pertanyaan atau untuk melihat dan mengambil kesimpulan hipotesis pertama. Jadi, kita lihat di sini di bagian assessment, Wilks lambda, signifikansi yang kita peroleh untuk kelompok assessment adalah 0,000. Jadi, berdasarkan nilai signifikansi tersebut, nilai signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi secara bersama-sama antara siswa yang mengikuti asesmen formatif kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen formatif uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. Kemudian lanjut ke hipotesis kedua, kita akan melihat lebih spesifik apakah asesmen mempengaruhi ke
variabel Y1 yaitu ketahan malangan. Jadi kita bisa lihat di tabel test of between subjects effects di bagian assessment terhadap pengaruhnya ke Y1 yaitu ketahan malangan. Adapun signifikansinya yaitu 0,000. Jadi karena lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen formatif kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen formatif uraian setelah mengendalikan sikap guru. Nah, kita bisa lihat di sini nilai rata-ratanya di bagian ketahan malangan di sini. Jadi siswa yang mengikuti asesmen uraian memiliki nilai rata-rata ketahan malangan lebih tinggi yaitu 77,780, sedangkan siswa yang mengikuti asesmen kinerja rata-ratanya 71,054. Nah, untuk hipotesis ketiga, kita akan melihat di bagian Y1. Untuk hipotesis ketiga, kita akan melihat di bagian Y2, karena ini melihat resiliensi ternyata. Jadi resiliensi kita lihat di sini signifikansinya 0,001, lebih kecil daripada 0,05, jadi terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen formatif kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen formatif uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. Jadi bisa kita lihat dari nilai rata-rata di bagian resiliensi, siswa yang mengikuti asesmen kinerja memiliki nilai rata-rata lebih tinggi, yaitu 83,513, sedangkan yang mengikuti asesmen uraian nilai rata-ratanya 79,887. Nah, untuk hipotesis keempat, ini melihat apakah sikap terhadap guru memberikan pengaruh terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. Jadi kita lihat di sini di bagian hasil multivariatesnya di efek X. Efek XX itu maksudnya tadi label sikap terhadap guru. Jadi bagian Wilks lambdanya kita lihat ternyata signifikansinya adalah 0,560. Itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan ternyata tidak terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. Nah, untuk selanjutnya di hipotesis kelima, kita lihat pada tabel tes of between subjects effects di bagian X, jadi di dependent variable untuk ketahan malangan, untuk Y1 signifikansinya 0,329. Lebih besar daripada 0,05, jadi tidak terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap ketahan malangan siswa sekolah dasar. Untuk yang hipotesis ke-6, kita lihat di bagian Y2, untuk melihat pengaruh X terhadap Y2, signifikansinya juga 0,649. Itu lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak terdapat pengaruh sikap terhadap guru terhadap resiliensi siswa SD. Nah, demikian pengambilan kesimpulan untuk 6 hipotesis pada soal nomor 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dan pengambilan keputusan pada soal nomor 5.